Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah Nuh, oleh kasih karunia menang terhadap kedagingan dan dunia. Firman Tuhan saya ambil dari kitab Kejadian, pasal 6 ayat 8 sampai yang ke-9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara-saudari, dalam Kejadian pasal 6 ini, kita bisa melihat 3 butir penting, yaitu daging, kasih karunia, dan kebenaran. Dalam renungan firman ini, kita akan perhatikan 2 hal yang pertama, yaitu daging dan kasih karunia. Pertama, mengenai daging. Alkitab mengatakan bahwa saat itu Nuh hidup di tengah-tengah generasi yang bengkok, bejat dan jahat, di mana orang-orang sezamannya penuh dengan kebejatan dan kekerasan. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 3, Allah berkata, manusia itu adalah daging. Saudara-saudari, Perjanjian Baru mewahyukan bahwa musuh Allah yang paling jahat dan paling kuat adalah kedagingan kita. Hal ini disingkapkan dalam surat Roma, khususnya pasal 7 dan 8. Saudara-saudari, apakah daging? Daging adalah karya besar iblis. Tahukah Anda, hari ini iblis ada di mana? Iblis ada di dalam daging manusia. Daging merupakan balai pertemuan iblis, dosa, dan maut. Ketiga musuh besar ini terus-menerus berkumpul di dalam balai daging kita. Dan pertemuan mereka tidak pernah usai. Dosa yang ada di dalam daging memiliki kekuatan untuk merespon godaan yang di luar kita. Sehingga tak heran banyak manusia terseret dalam perbuatan-perbuatan daging seperti yang ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Sedangkan maut yang juga ada di dalam daging juga memiliki kekuatan yang melemahkan kita, khususnya saat kita memiliki keinginan untuk hidup bagi Allah. Inilah mengapa banyak orang Kristen seringkali direpotkan oleh kekuatan dosa yang mendesak dari dalam untuk melakukan perbuatan dosa. Dan kekuatan ini juga melemahkan kita. Seperti contohnya, saat kita membaca Alkitab, tiba-tiba kita bisa saja merasa ngantuk. Saat kita mau pergi beribadah, atau saat sedang beribadah, kita pun bisa tiba-tiba merasa lemah. Tidak ada tenaga untuk memanjatkan doa, tidak ada tenaga untuk memanjatkan pujian kepada Tuhan kita. Saudara-saudari, inilah mengapa dalam Roma pasal 7 ayat 23 sampai 24, bahkan seorang rohani dan rasul besar seperti Paulus juga berkata, aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara-saudari, kalau daging demikian jahat, keji dan rusak, lalu apakah kasih karunia? Definisi kasih karunia sesuai dengan firman Tuhan adalah diri Allah itu sendiri yang kita dapatkan, yang kita alami, dan yang kita nikmati. Allah inilah menjadi segala bagi kita untuk menghadapi situasi daging. Puji Tuhan, Alkitab menyingkapkan bahwa sesungguhnya kasih karunia Allah ada untuk kita dikarenakan adanya daging. Yohanes pasal 1 ayat 14, terjemahan langsung mengatakan, firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dikatakan dari aspek yang baik, di mana ada daging, di situ ada kasih karunia. Kalau bukan karena daging, Allah tidak perlu memberi kita begitu banyak kasih karunia. Sebab itulah
Justru karena daging yang selalu ada pada kita, maka kita perlu kasih karunia. Oleh karena itulah, mari, sesuai dengan Ibrani pasal 4 ayat 16, kita menghampiri tahta kasih karunia Allah, agar kita mendapatkan kasih karunia yang adalah diri Allah itu sendiri, menjadi kekuatan kita untuk menang terhadap kedagingan dan dunia. Sebelum kita mencapai kedewasaan dalam hayat Kristus, pada satu pihak kita masih memerlukan daging, tetapi bukan untuk merusak kita, bukan untuk memberikan kesempatan untuk kita hidup di dalam dosa. Tidak, tetapi hanyalah untuk mendesak kita, memaksa kita menghampiri tahta kasih karunia. Saudara-saudari, semoga mata batin Anda tercelik oleh kebenaran firman Tuhan ini, sehingga mulai saat ini, Anda dan saya, setiap kali berurusan dengan kedagingan, kita akan segera menghampiri tahta kasih karunia melalui pembasuhan darah Kristus, sehingga kita bisa menerima rahmat dan menemukan kasih karunia yang menjadi pertolongan kita tepat pada waktunya. Saudara-saudari, Nuh oleh kasih karunia Allah menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Nuh saat itu tidak jatuh dalam segala hal yang jahat di zaman itu. Kiranya oleh kasih karunia Allah, kita juga menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang menang terhadap segala hal yang jahat dari kedagingan dan dunia, sehingga Allah akan mendapatkan kita sebagai umat Allah yang benar di zaman akhir ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menyingkapkan betapa hanya oleh kasih karunia-Mu yang adalah diri-Mu, aku baru dapat menang terhadap kedagingan dan dunia yang demikian jahat ini. Ya Tuhan, mulai saat ini, bawalah aku. Setiap kali aku berurusan dengan kedagingan dan dunia, aku dapat segera menghampiri tahta kasih karunia-Mu, sehingga aku dapat menerima rahmat dan menemukan kasih karunia yang menjadi pertolongan bagiku tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai berjumpa kembali di kesempatan yang berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita sekalian. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F. Tuhan Yesus memberkati kita semua.